Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rekan-rekan pencinta al-hikmah yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, taufik, hidayah, serta inayah, sehingga kita selalu dalam lindungannya selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya mau mengijazahkan yang namanya Bismillah 5 ya. Bismillah 5. Sebagian memang sudah pada mengamalkan yang namanya Bismillah 5 ini, termasuk sudah tajrib ya, banyak rekan-rekan kita yang di sekitar tempat saya juga maupun yang jauh di sana, ini sudah saya ijazahkan secara pribadi, tidak seperti sekarang umum mengamalkan Bismillah 5 untuk berbagai macam keperluan, termasuk untuk masalah ekonomi, masalah keamanan. Ini fungsi atau hikmah daripada Bismillah 5. Juga untuk masalah penyembuh atau kesembuhan dari penyakit dohir maupun penyakit batin, atau medis maupun non medis. Ini sudah tajrib ya, cuman saya nggak biasa menuliskan testimoni dari masing-masing atau dari rekan-rekan, itu nggak biasa ya. Jadi yang mau mengamalkan ya monggo, boten ya monggo, begitu aja. Teman-teman yang dirahmati Allah, ujian di dunia ini memang berbagai macam ujian. Ada yang diuji alim atau pintar, itu juga termasuk ujian. Bodoh ujian, kaya ujian, miskin juga ujian, pangkat ujian, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara mengatasi ujian, pertama-tama kita harus bisa memegang kuncinya ya. Menghadapi ujian apapun kita harus pegang kuncinya ya. Kuncinya tidak ada lain, yaitu sabar dan bersyukur. Kedua, sabar dan syukur menghadapi ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Rata-rata manusia kalau diuji yang menyenangkan, rata-rata malah tidak kuat, semakin jauh dengan Allah ya. Termasuk ujian yang menyenangkan, yaitu dikasih ilmu banyak, dikasih harta, dikasih kesehatan, itu banyak yang malah oleh memaknai itu adalah suatu anugerah dari Allah. Ya memang anugerah juga ujian. Saya bahas dulu masalah sabar ya. Ada sabar, ada syukur. Sebelum saya nanti mengijazahkan apa yang namanya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah 5 ya, Bismillah 5.
Sabar itu dibagi menjadi 3. As-sabru alal maksiat, as-sabru alal bala atau alal musibah, as-sabru ala ta'ah. 3 sabar ini cara menangani beda-beda. As-sabru alal maksiat ini nomor 1, yaitu kita harus bisa menahan diri untuk bisa menjauhi, menghindari apa yang dicegah, apa yang dilarang oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sabar. Baik yang larangan kecil maupun yang larangan besar, yang sehari-hari kadang kita lalai sih. Yang dianggap larangan kecil itu kadang-kala lalai ya, yang nanti akibatnya dosa kecil juga dosa besar. Ada dosa kecil juga ada dosa besar. Itu as-sabru alal maksiat, kita menahan diri. Kadang kita dibujuk oleh teman atau kita datang dari nafsu kita sendiri ingin melaksanakan maksiat, kita bisa menahan diri. Menahan diri dari berbuat maksiat itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa berat untuk menghindari, untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, coba bacalah, perbanyak bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak seperti itu, karena tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melakukan ibadah maupun menghindari maksiat kecuali dapat atau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru alal musibah. As-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah. Musibah itu apa? Musibah ya sesuatu yang temerap atau terjadi pada diri kita yang tidak menyenangkan, itu namanya musibah, baik kecil maupun besar. Secara lisan kita kalau mendapatkan musibah apapun dibiasakan mengucap kalimat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiasakan, entah itu kehilangan, entah itu sakit, entah itu apapun bentuknya, kita dibiasakan mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu as-sabru alal maksiat. Sedikit demi sedikit ya ada niat kita untuk berhenti. Maksiat kecil pun kalau dibiasakan nanti jadi besar, akibatnya jadi besar. Maksiat, yang namanya maksiat enggak yang besar-besar sing kelihatan aja, enggak. Kadang kita suka menggunjing orang, menfitnah orang. Kalau orangnya tahu kan nggak suka, itu ya sudah masuk ke maksiat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah itu juga maksiat. Itu as-sabru alal maksiat. Yang terakhir as-sabru ala ta'at ya. As-sabru ala ta'at, sabar menghadapi taat atau taat kepada Allah. Itu artinya kita harus disiplin, harus tahan uji, disiplin menjalankan perintah Allah, baik itu kewajiban sholat 5 waktu, ada zakat, ada puasa dan lain-lain. Kita sabar. Bukannya sabar itu kalau mau sholat atau mau menjalankan perintah Allah yang lain kita ditunda-tunda,
bukan seperti itu. Dalam hal ini sabar artinya kita tahan uji, tepat waktu tahan uji, melaksanakan perintah Allah. Kadang kita mau melepaskan atau memberikan zakat suatu itu kan suatu kewajiban bagi yang sudah masuk senisab, misalkan hasil pertanian atau hasil perdagangan, perniagaan, kita mau mengeluarkan rasanya berat. Nah itulah menerapkan kesabaran di situ. Kita memerangi nafsu kita, memang itu bukan hak kita, haknya fakir miskin harus kita sampaikan, harus kita berikan. Ada yang diuji ini supaya sabar. Zaman sekarang banyak sekali ada yang ujian sakit, termasuk as-sabru alal musibah. Ada yang diuji ekonomi lagi berantakan, tidak karu-karuan. Ya alam juga ini ada covid dan sebagainya, sehingga jadi sababiyah masalah rizki atau masalah ekonomi hancur maupun menurun. Itu juga ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tambah dekat. Semakin kita mendekat memohon kepada Allah, nah itulah nanti orang-orang yang bisa bersabar dalam menghadapi 3 hal ini itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dawuh Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Hikmahnya banyak, misalkan lagi diuji sakit bisa sabar, hikmahnya bisa mendekatkan diri sama Allah. Biasanya nggak pernah memohon, nggak pernah baca istighfar, nggak pernah baca sholawat, jadi ingat kematian, sehingga akhirnya bisa dekat dengan Allah. Juga kalau bisa bersabar diuji seperti itu bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lampau. Nah di samping seperti itu juga ada ikhtiar, ya ikhtiar doa. Sikap kita seperti itu kita ditata. Ikhtiar doanya antara lain, saya masuk ke ranah yang saya katakan awal, ijazah bismillah 5. Ijazah bismillah 5 karena ini sudah masyhur. Bismillah 5 itu untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Juga bisa manfaat lain untuk keamanan ini, keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dari yang gaib maupun yang nyata, ya. Juga untuk jalbu rizki, menarik rizki. Ini manfaat bismillah 5. Langsung aja ini bisa ditulis, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ulangi ya. 1. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu bismillah 5. Lah bagaimana caranya, ya? Caranya kalau kita lagi nggak ada masalah apa-apa, ya cukup dibaca aja
habis subuh, habis maghrib 7 kali 7 kali. Kalau untuk pengobatan diri sendiri, baik penyakit medis maupun non medis, yang sudah berkeliling ke dokter-dokter habis banyak, ke dukun-dukun, dah pakai ini aja. Caranya untuk meditasi, terapi pakai doa lah. Untuk terapi pakai doa, misal sehari siang boleh, malam boleh, paling enggak ya 15 menit satu kali meditasi. Lebih lama itu lebih bagus. Nafasnya biasa, cuman kosongkan pikiran, memohon sama Allah kesembuhan atau diangkat penyakitnya, baik penyakit medis maupun non medis. Terus baca dengan pelan, jangan tergesa-gesa ya. Nafas juga pelan, dikeluarkan pelan. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahilwafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Terus tiap malam, siang boleh, malam boleh, atau dibaca terus menerus. Untuk kesembuhan pribadi malah cepet ya hasilnya. Di samping itu, ini juga ada nilai ibadah karena zikir kepada Allah itu luar biasa. Seperti dawuh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Niscaya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Untuk pikiran bagus banget ini untuk pikiran. Lah kalau misalkan untuk mengangkat ekonomi atau memohon dagangannya supaya laku atau usaha apalah, ya untuk tiap malam setelah sholat hajat lakukan baca bismillah 5 ini ya, 113 atau 313. Jumlah 313 juga ada rahasianya, ada asrornya. Makanya Rasul yang jumlahnya banyak banget, ini ada Rasul yang jadi Rasul itu ada 313 selain Nabi ini ya. Yang wajib kita ketahui kan cuma 25. Tapi kalau keseluruhan Nabi itu dalam kitab kecil itu Qatrul Hawas itu ada 124.000 Nabi. Cuman yang wajib kita ketahui cuman 25 ya, harus hafal itu. Sebagai muslim, sebagai orang Islam hafal. Lah itu lakukan tiap malam. Lah kalau untuk menyembuhkan atau misalkan jadi seorang penyembuh, itu kan otomatis sering digunakan tiap hari. Ibarat kita punya power bank, digunakan tiap hari juga nanti setrumnya bisa habis. Makanya kalau bagi seorang penyembuh harus diriadoi ya, harus ditebusi. Caranya ditebusi 1 minggu. Tiap malam nanti dibaca 313 kali. Kalau bisa tawasul enggak juga enggak apa-apa. Penting sholat hajat dulu langsung baca bismillah 5 313 lah. Nanti kalau sudah selesai tinggal diistiqomahkan minimal habis sholat 7 kali. Lah nanti kalau mau digunakan bikin air atau langsung diusap itu cuman dibaca 7 kali. Mohon dengan ridho Allah, dengan izin Allah. Sarannya ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, saya minta berkahnya bismillah 5 ini atau bismillahirrahmanirrahim untuk kesembuhannya orang ini
dari penyakit dohir maupun penyakit batin. Atau dengan bahasa yang dipahami apalah, yang penting mohon sama Allah untuk kesembuhan. Basah itu 7 kali, bisa dengan air, bisa langsung diusapkan, nanti tiupkan ke tangan, diusapkan. Iya. Atau bisa dipegang aja cukup, dibaca Bismillah 5 itu dengan ikhlas, yakin dan ikhlas. Monggo silahkan dipraktekkan aja. Nanti dijawab ya, mohon ini ijazah, syarat ijazah itu harus dijawab qabil tuh ya. Harus dijawab qabil tuh. Saya mengucapkan, nanti jenengan menjawab qabil tuh. Saya ijazahkan Bismillah 5 ini lillahi ta'ala, bahasa Arabnya ajaztukum hadhihi ayatus syarifah lillahi ta'ala. Jawab qabil tuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain, dan banyak berkahnya lah. Di samping manfaat juga barokah, karena yang barokah itu lebih dari manfaat. Apa itu berkah? Nang desa itu berkat ya, barokah. Barokah itu ziyadatul khair, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Kebaikannya nambah itu artinya barokah. Harta yang barokah, paringi umur yang barokah, keluarga yang berkah atau barokah, itu mudah-mudahan ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya Al-Fakir Muslimin Abdul Manan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.